Untuk berkreasi di Mikrotik memang tidak ada habis-habisnya. Salah satunya ialah meremote si Mikrotik dari luar jaringan. Nah, pada tutorial kali ini saya akan berbagi cara bagaimana caranya untuk meremote si Mikrotik dari luar jaringan. Misalkan kita berada di luar kota dan atau kita berada di sebuah negara, kita juga dapat meremote si Mikrotik dari luar jaringan kita tuh. Nah, jadi di sini saya menggunakan sebuah script di DNS. Kita akan bahas cara-caranya. Tapi sebelum masuk ke tutorialnya, silahkan di subscribe dulu channelnya supaya rekan-rekan bisa mendapatkan update terbaru dari channel ini. Nah, jadi di sini scriptnya berlaku untuk si Mikrotik dari belakang modem atau si Mikrotik di depan modem. Nah, jadi di sini saya menggunakan sebuah script. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah pertama kita harus daftar di Noip dulu ya. Oke. Nah, jadi rekan-rekan harus registrasi dulu di Noip. Oke. Nah, jadi silakan masuk ke Noip dulu. Nah, setelah itu sync up dulu. Ntar ada tampilan yang kayak gini. Nah, teman-teman bisa mengisinya seperti ini. Oke. Nah, jadi di bagian DNS ini diganti dengan ddns.net. Kemudian ini nama DNS yang rekan-rekan inginkan. Nah, jadi kalau digabungkan di sini Ega Mulia ddns.net. Saya sudah membuat akun DDNS-nya, kemudian saya akan login dengan akun saya. Dan setelah itu setelah sync up, pastikan teman-teman harus mengonfirmasinya dulu. Emailnya akan masuk ke email teman-teman. Jadi emailnya seperti ini. Dan silakan klik konfirmasi akun untuk mengaktifkan akunnya. Oke, kita lanjut ke tutorialnya. Hal yang pertama kita harus lakukan di sini adalah mendownload script yang sudah saya tuliskan di deskripsi tadi. Ini adalah scriptnya. Script ini saya dapatkan di salah satu forum dan masih saya pakai sampai saat sekarang ini. Bersifat gratis. Oke, selanjutnya di sini kita harus memasukkan nama interface yang mengarah ke WAN atau ke internet. Ya, di sini nama interface saya adalah internet. Maka saya akan ganti dulu nama interface-nya. Saya akan copy dulu. Kita buka scriptnya, lalu si IndiHome ini kita ganti ya dengan ini. Dengan internet. Nah, tujuannya supaya si script ini mengenali interface WAN-nya. Nah, mungkin disitu sudah cukup. Tahap selanjutnya adalah kita login dulu di Noip-nya. Oke, kita login. Nah, setelah login, ini saya sudah login. Silakan klik my account. Di sini ada satu hostname yang aktif yang saya registrasikan tadi. Kemudian klik aktif. Nah, di bagian hostname ini adalah hostname yang telah kita buat tadi. Silakan di copy, kemudian si hostname-nya kita ganti dengan si hostname kita tadi. Terus dulu aja di dns.net. Kemudian di bagian usernya, kita bisa lihat di bagian sini, bagian account. Saya akan beri dulu ya usernya. Tes aja dulu. Oke. Kita lihat kembali di account. Nah, di sini sudah ada username-nya. Tes aja dulu, kita copy lagi. Lalu kita paste, kita ganti ini. Kita paste lagi. Nah, untuk passwordnya itu adalah password yang kita buat pada saat registrasi tadi. Nah, di sini saya menuliskan passwordnya.
505 EG ya. Setelah itu kita tinggal kopas saja ini ke terminal. Kopas saja ke terminal, pasti aja. Kita enter lagi. Kemudian kita lihat di bagian script. Nah, ini adalah scriptnya tadi. Kemudian ini sudah otomatis diisi ke sini, dan di bagian sekunder itu juga sudah ada. Nah, ini dia. Jadi fungsinya di sekunder ini adalah untuk supaya dia jalan berapa kali gitu di update-nya. Nah, di sini kebetulan saya bikin tiap 5 menit, teman-teman bisa gantinya sendiri. Jadi setiap kali 5 menit di update terus ke si Novi ini, IP publik kita. Oke, sampai di sini sudah oke sepertinya. Selanjutnya kita lakukan DMZ pada si modemnya. Nah, di sini saya menggunakan si plat merah. Di sini adalah usernya Telekom admin, kemudian admin Telekom. Nah, jadi dibalik aja ya, kayak gini. Admin Telekom. Kita kalau login, terus pilih di bagian wireless. Nah, di bagian DMZ nya kita klik new, kita aktifkan. Nah, di sini bagian select ini pilih MAC address yang mengarah ke si Mikrotik. Nah, otomatis si IP Mikrotiknya ditangkap langsung oleh si modem. Kita apply dulu, dan setelah itu kita masuk ke port forwarding, lalu kita klik new. Kita pilih di sini application, dan selanjutnya web server HTTP. Silahkan ditulis ini misalkan Mikrotik, dan bagian internal hostnya ini kita pilih aja di ini select ya, nggak tahu ini bahasanya. Ini adalah MAC address Mikrotik saya ya. Oke, otomatis IP nya akan terdeteksi. Di bagian sininya kita isi 80 aja, port 80. Ini adalah port si Mikrotiknya. Oke, kita apply. Nah, silakan tunggu beberapa menit. Kita akan coba masuk. Kita masuk dulu ke script ya. Bagian script ini belum ada run-nya. Jadi setiap kali 5 menit dia akan jalan run. Kita akan run dulu. Kita lihat bagian log. Nah, di sini dia langsung update. Hostname tes saja dulu. Kemudian dia mengirimkan alamat IP publik kita ke host ini. Nah, setelah itu di sini juga sudah tampil. Selanjutnya adalah kita akan coba tes apakah dia bekerja secara otomatis atau tidak. Nah, jadi script ini akan jalan tiap kali 5 menit. Teman-teman bisa gantinya di sini, di bagian sekunder, bagian sininya. Ganti aja ini. Kalau pengen 1 jam ya ini boleh diganti, 1 dirubah saja. Oke. Nah, ini sudah jalan. Kita akan coba akses. Jadi ini dah ininya, hostname nya. Kita akan coba. Nah, ternyata kita berhasil ya untuk meremote Mikrotiknya. Supaya teman-teman nggak ragu, kita akan coba remote dari jaringan 4G saya, dari jaringan handphone saya. Di sini saya tidak menggunakan WiFi sama sekali, namun di sini saya akan menggunakan data ya. Oke, teman-teman bisa lihat, saya akan coba akses melalui handphone saya yang sinyalnya tidak menggunakan WiFi sama sekali, dan ini adalah jaringan 4G yang milik Telkomsel ya. Kita akan coba akses dari sinyal 4G. Tes dulu aja .ddns.net. Bisa lihat saya bisa mengakses si Mikrotik saya, dan kalau masih kurang yakin saya akan coba akses si Micmon saya. Itu adalah portnya 8282. Nah, ternyata saya berhasil. Oke, sekarang kita akan coba gunakan Winbox. Pakai itu bisa meremote-nya dengan Winbox. Kita buka Winbox-nya, kemudian saya isikan kembali
tes dulu aja di dns.net. Kemudian saya akan coba connect. Nah, ternyata memang benar, saya sukses meremote si Winbok ini, si Mikrotik saya. Oke, mungkin videonya sampai di sini. Jika video ini bermanfaat, silakan di share dan like, komen, atau di subscribe channel ini. Untuk mengakhiri video ini saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.